Halo semua, balik lagi bareng saya. Coba deh bayangin skenario ini. Di masa depan, harga Bitcoin tiba-tiba terjun bebas, bikin geger seluruh dunia kripto, dan semua orang panik. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin hal separah itu terjadi? Di episode kali ini, kita akan membedah faktor-faktor yang bisa menciptakan apa yang disebut badai sempurna buat Bitcoin. Jadi, pertanyaan besarnya kan simpel. Gimana caranya aset yang sekuat Bitcoin bisa tiba-tiba anjlok sejatuh-jatuhnya? Ini jelas bukan sekedar koreksi pasar biasa loh. Ada kekuatan-kekuatan besar yang bekerja di balik layar, dan sekarang kita akan ungkap semuanya satu persatu. Jawabannya ternyata bukan satu faktor tunggal. Kejatuhan ini adalah hasil dari sebuah badai sempurna, yaitu kombinasi langkah dari beberapa kejadian negatif yang terjadi di waktu yang bersamaan. Mereka saling memperkuat satu sama lain dan akhirnya menciptakan efek domino yang menghancurkan pasar. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Bisa dibilang, ada 5 biang keladi utama di balik badai ini. Kita bakal lihat gimana keputusan di Bank Sentral Amerika, pergerakan dana para raksasa institusional, dan bahkan emosi para investor, semuanya punya peran penting dalam drama kejatuhan ini. Oke, kita mulai dari gambaran gedenya dulu ya. Faktor eksternal apa sih di panggung ekonomi global yang jadi pemantik awal tekanan jual masif terhadap Bitcoin? Nah, ini dia pemicu pertamanya. Pencalonan Kevin Warsh yang terkenal dengan pandangan ekonominya yang hawkish. Maksudnya apa? Sederhananya, dia ini pro kenaikan suku bunga buat ngerem inflasi. Ini langsung ngirim sinyal kuat ke pasar. Era uang mudah kayaknya bakal selesai. Otomatis, investor pada panik dan mulai mindahin duit mereka dari aset-aset berisiko tinggi kayak Bitcoin. Dan dampaknya kelihatan jelas banget di data ini. Kepercayaan investor institusional alias para pemain kakap mulai goyah. Lihat aja grafiknya, miliaran dolar ditarik keluar dari ETF Bitcoin. Puncaknya itu di bulan Januari, ada arus keluar bersih sampai 3 miliar dolar. Ini tuh red flag gede banget yang nunjukin para pemain besar lagi pada lari cari selamat. Oke, setelah lihat pergerakan uang besar, sekarang kita geser ke sentimen pasar. Karena pada akhirnya, pasar itu kan digerakkan sama dua emosi utama, keserakahan dan dalam kasus ini, ketakutan yang menyebar luas. Kan banyak nih yang berharap Bitcoin itu bakal jadi emas digital, jadi aset aman di tengah ketidakpastian. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Bitcoin malah anjlok bareng saham-saham teknologi. Bahkan emas yang biasanya jadi safe haven juga ikut turun. Ini nunjukin sentimen risk off yang ekstrim, di mana investor ngejual semua aset berisiko dan milih megang uang tunai aja. Situasi diperparah lagi sama dua hal ini, hype yang mulai pudar dan likuiditas yang menipis. Bayangin aja sebuah pesta yang mulai sepi. Volume perdagangannya rendah banget. Nah, ini bikin pasar jadi tipis. Kondisi kayak gini bahaya banget. Karena penjualan dalam jumlah kecil sekalipun bisa memicu pergerakan harga yang gila-gilaan dan gak proporsional. Sekarang, kita sampai di puncak ceritanya. Kalau faktor-faktor yang tadi itu ibarat bensin yang udah disiram kemana-mana, maka inilah korek apinya. Sebuah bom waktu bernama leverage yang meledak tepat di akhir pekan. Coba kita lihat kronologinya. Pengumuman Warsh di hari Jumat itu bikin harga emas langsung ambruk. Anehnya, Bitcoin masih agak bertahan tuh. Tapi tekanan terus numpuk sepanjang hari Sabtu. Dan puncaknya terjadi di Minggu dini hari waktu Indonesia, pas likuiditas pasar global lagi paling rendah-rendahnya. Dan saat itulah titik kritisnya tercapai. Dan dampaknya dahsyat banget. 1,68 miliar dolar. Coba bayangin, nilai sebesar itu dari posisi trading yang pakai leverage dilikuidasi paksa, dihapus dari pasar cuma dalam 1 hari. Penting buat dicatat, ini bukan investor yang milih buat jual ya, ini adalah penjualan otomatis yang dipicu oleh sistem karena harganya jatuh terlalu cepat. Jadi gimana sih ini bisa terjadi? Ini tuh efek domino yang super brutal. Harga turun sedikit aja langsung memicu gelombang likuidasi otomatis yang pertama. Penjualan paksa, ini kan neken harga jadi lebih anjlok lagi. Yang kemudian memicu gelombang likuidasi yang jauh lebih besar. Ini benar-benar spiral kematian yang terjadi cuma dalam hitungan jam. Nah, setelah badai dahsyat kayak gini, pertanyaan terbesarnya tentu, terus gimana nasib Bitcoin ke depannya? Yuk kita coba lihat 3 kemungkinan skenario yang lagi dianalisis sama para ahli. Jadi ada 3 kemungkinan jalan ke depan nih. Skenario bullish atau optimisnya adalah pemulihan cepat ke level 85.000 sampai 90.000 dolar kalau sentimen global membaik.
Skenario netralnya adalah fase konsolidasi, di mana harga gerak sideways aja sementara pasar cari pijakan baru. Dan yang terakhir, skenario bearish, yaitu penurunan lebih lanjut kalau tekanan jual nggak reda-reda. Dan waktu itu, sentimen pasar emang lagi surem banget. Data dari pasar prediksi nunjukin ada probabilitas 70% harga Bitcoin bakal tetap di bawah $60.000. Ini ngegambarin tingkat ketakutan dan ketidakpastian yang luar biasa tinggi di kalangan investor setelah kejatuhan itu. Buat nambahin bumbu di skenario pesimis ini, investor legendaris Michael Burry sampai ngasih peringatan keras. Menurut dia, kalau harga sampai nyentuh level $50.000, ini bisa bikin banyak penambang Bitcoin bangkrut. Nah, ini bahaya karena bisa mengancam pilar fundamental dari jaringan Bitcoin itu sendiri. Oke, setelah kita bedah semua ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik? Dan yang lebih penting lagi, gimana peristiwa ini mempengaruhi kepercayaan jangka panjang terhadap Bitcoin? Pelajaran utamanya ada beberapa. Pertama, ini adalah pengingat yang sangat keras tentang betapa liarnya volatilitas di pasar kripto. Kedua, ini nunjukin gimana leverage itu bisa jadi pedang bermata dua yang super tajam. Tapi di sisi lain, banyak juga yang ngelihat ini sebagai koreksi yang walau menyakitkan, tapi sehat karena membersihkan para spekulan. Nah, di saat-saat kayak ginilah, keyakinan pada fundamental jangka panjang benar-benar diuji. Jadi, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Setelah badai ini mereda dan kepercayaan para investor diuji habis-habisan, keseimbangan baru seperti apa yang bakal muncul untuk Bitcoin? Apakah ini pertanda akhir dari sebuah era, atau cuma sebuah babak yang menyakitkan tapi perlu dalam evolusinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.